Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang takdim dan takhir dalam kaidah tafsir. Takdim berasal dari kata kodama yang berarti mendahului. Kemudian, kata kodama ini mengalami perubahan pada wazannya dengan menambahkan huruf pada ain fiilnya dengan cara mentasydidkannya, sehingga terjadi transformasi perubahan makna yang tadinya mendahului menjadi mendahulukan. Kemudian yang kedua ada pengertian takhir. Takhir berasal dari kata akhara yang merupakan antonim dari kata takdim. Kata akhara juga mengalami perubahan pada wazannya dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya sehingga menjadi akhara yang berarti penundaan, penghambatan, atau penangguhan. Maka kata takdim dan takhir keduanya berasal dari kata kerja yang dimasdarkan. Pengertian ilmu balaghah, takdim dan takhir terkonsentrasi pada uslub atau keindahan bahasa yang berpengaruh pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai dengan situasi dan kondisi. Takdim dan takhir yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan suatu lafaz atau ayat dengan ayat yang lain untuk memperlihatkan kekhususannya atau keutamaan dan urgensi dari lafaz tersebut. Kemudian fungsi takdim dan takhir ada 6. Yang pertama ada menghindari dari kesalahpahaman, yang kedua memberi makna pengkhususan, yang ketiga menunjukkan betapa pentingnya didahulukan, yang keempat penekanan, yang kelima mengundang rasa takut, yang keenam keindahan nada susunannya. Fungsi takdim dan takhir yang pertama untuk menghindari kesalahpahaman, seperti pada Quran surat Ghafir ayat 28 yang berbunyi waqala rajulun minhum min ali fir'auna yaktumu imanahu, yang berarti berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Seandainya kata ali Fir'aun atau keluarga Fir'aun diletakkan sebelum yaktumu imanahu, maka mungkin ada orang yang memahami ayat ini dengan arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun saja, sedangkan apa yang dimaksud di sini adalah menyembunyikannya dari siapapun. Kemudian fungsi yang kedua adalah memberi makna pengkhususan, seperti pada Quran surat Al-Fatihah yang ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang menerjemahkannya dengan engkau yang kami sembah kepadamu, kami memohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat itu sebagai mengandung makna pengkhususan, maka dia akan menerjemahkan dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni bukan kepada siapapun selain Allah. Yang ketiga, fungsi dari takdim dan takhir adalah menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan, seperti pada Quran surat Al-A'raf ayat 140 yang berbunyi qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Seperti ucapan Nabi Musa alaihi salam yang direkam Al-Quran ketika menghadapi kaumnya yang meminta agar dibuatkan pula berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Jadi pada ayat ini kaum Nabi Musa ini meminta kepada Musa untuk dibuatkan berhala untuk disembah, padahal Allah telah melebihkan atasnya dari umat-umat yang lain. Kemudian fungsi takdim dan takhir yang keempat adalah penekanan, seperti pada Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi a'ang takul talinnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, yang artinya seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah 116 yang bermaksud menekankan tentang siapa pelakunya. Apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Kemudian fungsi takdim dan takhir yang kelima adalah mengundang rasa takut, seperti pada Quran surat
At-Takwir ayat 12 sampai 13 yang berbunyi wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat, yang artinya dan apabila neraka jahanam dinyalakan, atau sebaliknya untuk mengundang kerinduan seperti lanjutan ayat di atas, dan apabila surga didekatkan. Fungsi takdim dan takhir yang keenam adalah keindahan nada susunannya, seperti pada Quran surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Khuzuhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Jadi dalam susunan kalimat ini diseragamkan untuk keindahan nada susunannya. Khuzuhu faghulluh thummal jahima salluh. Jadi belakangnya akhir ayatnya ini disamakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Takdim dan takhir adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk memahami isi kandungan dari Al-Quran. Dan dilihat dari pengertiannya, takdim dan takhir merupakan ilmu dasar bahasa sebagaimana ulama nahwu, ulama balaghah, dan ulama lainnya. Sedangkan menurut ulama balaghah dan tafsir, seperti yang dikatakan Az-Zarkashi, bahwasannya takdim dan takhir merupakan gaya bahasa atau uslub yang lebih mengutamakan pemakaian kata-kata atau kalimat sehingga menjadi susunan kalimat yang indah dan menarik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum.